Mazmur 140. Yang memberi suara
pernah kecewa mengiring Yesus? Beribadah kepada Tuhan, tapi saya tidak lupa sebelumnya menyambut kedatangan kita semua yang sudah berkunjung hadir. Saya menyapa kita dan mengucapkan selamat malam. Selamat malam. Shalom. Selamat kita semua bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian untuk mengawal ibadah kita. Dan nyanyian Psalm 159 di kain salib.
Pujian ini bagi kami dalam seluruh kehidupan kita. Bahwa ketika Tuhan izinkan persoalan kehidupan, tidak cara kehidupan kita menyangkal, bahkan menyalahkan Tuhan. Yesus tolong kami. Tetapi kita bersyukur Tuhan baik malam hari ini. Sebab Tuhan baik Tuhan berikan kesempatan untuk malah menyadari bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi sebagai bukti apakah kita sudah mengalami kedewasaan rohani yang stabil. Dia berkorban kayu salib Luar biasa. bukan karena dosa pelanggaran yang dia kerjakan, tetapi semua hanya untuk menanggung dosa-dosa manusia. Semoga kehidupan kita pada saat malam hari ini boleh terus menerima pengajaran yang akan membawa kehidupan kita kepada keselamatan yang mustahil kita bisa peroleh di luar Tuhan. Sebab hanya salib jalan satu-satunya yang Tuhan ucapkan untuk mulai membawa kehidupan kita masuk dalam kota Yerusalem. Terima kasih. Kita naikkan pujian ini di kayu salib. Kita naikkan pujian Di kayu salib aku melihat segala perjalananku. Olehnya Yesus ampuni kami Tuhan, jikalau dalam kehidupan kami seringkali kami lupa akan segala kekurangan Tuhan, atas segala kasih yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada sampai di malam hari ini Tuhan, bukan karena kuat ataupun bukan karena kehebatan kami, bahkan karena kelebihan kami dari orang lain, tetapi kami boleh mendapat anugerah untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Itu semua hanya karena kasih-Mu yang telah begitu banyak dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan ampuni seluruh kehidupan kami, supaya seringkali kami menyangka, menganggap bahwa Tuhan tidak peduli bagi kehidupan kami. Biarlah Tuhan sucikan seluruh kehidupan kami, supaya kami boleh belajar mengerti, kami boleh belajar memahami bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami itu semua untuk membentuk kehidupan kami, supaya nyata bahwa kami adalah kehidupan umat Tuhan yang sudah diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan malam hari ini. Kau memberikan kami waktu kesempatan ini untuk kami
kami boleh beribadah kepada Tuhan. Amin. Berikan di hati kami hati yang mau berjuang, Ya. hati yang mau menghargai setiap kemurahan Tuhan yang masih ada. Amin. Supaya dengan demikian Tuhan, ketika kesempatan itu sudah tidak ada lagi, kami boleh mendapat yang terbaik. Kami boleh mendapat bagian kami Tuhan, sebab kami telah menghormati setiap kesempatan yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat ibadah ini, biarlah Kau yang berkarya sepanjang ibadah kami. Amin. Dari awal pertengahan sampai berakhirnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya. Engkau yang memimpin, Engkau yang mengurapi ibadah kami Tuhan, Amin. supaya ibadah yang kami kerjakan bukan hanya sebatas rutinitas kami Tuhan, tetapi kami rindu semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sedang jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, mungkin sedang dalam usaha ataupun dalam perjalanan menuju tempat ini, biarlah Tuhan Engkau yang menolong, Engkau menyertai setiap langkah sedang jemaat tibakan di tempat ini dengan segala baik Tuhan, Ya. supaya kami boleh bersama-sama untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Bahkan jika ada umat-Mu yang tidak bisa beribadah oleh karena hal apapun, biarlah Tuhan Engkau yang menolong, biarlah Tuhan Engkau mengampuni kehidupan sedang jemaat-Mu. Berikan mereka kesempatan di waktu Amin. supaya kami boleh bersama-sama belajar untuk boleh menghormati Tuhan. Terima kasih Bapak, bahkan juga Tuhan kami yang walaupun peran Tuhan masih belum melayani Engkau supaya hari ini maupun pelayanan yang kami kerjakan, kami menyadari kami tidak layak. Oleh sebab itu layakan seluruh kehidupan kami, berarti kami Tuhan dengan urapan yang sama yaitu Roh Kudus Tuhan, supaya pelayanan kami juga memiliki tujuan yang sama, yaitu yang kami nama Tuhan. Tangga sekitar kami siapapun mereka yang mendengar daripada Tuhan, biarlah Engkau berkati, biarlah juga Engkau tolong bahkan lebih jauh, biarlah juga mereka boleh berada di tempat bersama dengan kami untuk melayani. Terima kasih Bapak, bahkan apapun sarana dan prasarana yang kami beribadah, biarlah Engkau bersihkan kuasa dalam semua yang kami pakai dari awal sampai selesai ibadah Tuhan. Semuanya tidak ada yang mengganggu kami, tapi semuanya juga kami pakai dengan baik untuk hormat-Mu dan bagi nama Tuhan. Kuasa Iblis, kuasa segala kami bisa mengganggu cara kami dalam beribadah terlebih bersama dan firman Tuhan. Apapun bentuknya Tuhan, kami usir, kami tolak dari tangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa, segala kuasa kehidupan kami, menguasai hati kami, menguasai tempat ini Tuhan, sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan dalam suasana surga. Terima kasih Bapa, kami lanjutkan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, kita akan melanjutkan pujian kita. Dari nyanyian Psalm 127. Psalm 127. Ketika
sebagai pendiri. Kita lanjutkan pujian dengan tepuk tangan dari nyanyian rohani 93. Biarpun gunung ku beranjak. Masih kita sambung dengan sukacita dari nyanyian Gonceng Surgawi 74. Satu hal telah kuminta. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, rindulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidup, tentang cinta yang murah
sebentar kita akan kembali menikmati firman Tuhan. Biarlah kita siapkan seluruh kehidupan kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian untuk menyambut firman Tuhan. Dan nyanyian rohani 72. Aku mengasihi Engkau. Nyanyian rohani 72. Haleluya. Haleluya. Inilah yang menjadi pengakuan kehidupan kami. Sekalipun di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu yang bisa kami sembunyikan. Dengan begitu mudah kami mengatakan bahwa kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Tetapi sesungguhnya Engkaulah yang Maha tahu apakah benar apa yang kami katakan ini sesuai dengan praktek dalam kehidupan kami. Sebab seringkali kami mengatakan, kurenungkan firman-Mu siang dan malam,
serta kami lakukan. Tetapi banyak kali ini hanya perkataan nyanyian semata. Banyak kali kami gagal dalam melakukan firman Tuhan. Banyak kali daging kami tidak berdaya ketika firman-Mu menuntut kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami harus menyadari, kami mohon ampun ya Tuhan, kiranya darah-Mu menyucikan kami, supaya dengan demikian kami dapat mengimplementasikan pujian ini dengan sebuah perbuatan nyata, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, sehingga kami hidup senantiasa berbudaya mujizat, pertolongan Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami bersyukur pada malam ini, anugerah-Mu kembali kami nikmati. Engkau tuntun kami, Engkau berikan kami ruang dan kesempatan boleh ada dalam ibadah PA. Biarlah Roh Kudus menolong kami, seluruh pujian demi pujian yang telah kami persembahkan kiranya berkenan di hati Tuhan. Selanjutnya kami buka hati kami untuk menerima sabda firman Allah. Berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami, supaya hidup kami diajar, hidup kami dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau masih ada kuasa-kuasa yang datangnya bukan dari Allah, yang bisa mengganggu konsentrasi kami dalam menikmati firman Tuhan, roh keras hati, roh acuh tak acuh, kami halau, kami usir mereka, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya darah Yesus yang berkuasa atas kami. Hidupkan kami dengan baik, sejauh mana firman-Mu bisa didengar. Biarlah setiap telinga yang mendengar firman-Mu ditolong dan dilawat oleh Tuhan. Baik kami yang di rumah Tuhan, maupun mungkin ada sidang jemaat yang mengikuti atau melihat ibadah lewat tayangan media sosial. Tuhan yang melawat mereka. Terlebih hamba menyerahkan diri dalam pemberitaan firman-Mu, hikmat surgawi, pengurapan dari Tuhan, menolong kehidupan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Pria Sorga, kami bersyukur dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan malam yang indah ini kembali kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan, kita diberikan ruang yang baik sehingga kita boleh ada dalam ibadah pendalaman Alkitab kesempatan malam hari ini. Pujian kita yang terakhir, sebuah pujian yang begitu indah, walaupun dalam tanda kutip prakteknya seringkali kita gagal. Kita mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati, dan itu dibuktikan bagaimana hidup kita siang dan malam merenungkan firman Allah, siang dan malam berjuang bagaimana supaya hidup ini bisa melakukan firman Tuhan. Tetapi yang kita sadari, kenyataannya banyak kali kita menggunakan waktu yang ada bukan hidup menurut firman Allah, tetapi seringkali justru kita hidup melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah. Tapi kalau Tuhan masih memberikan malam hari ini ruang untuk kita bisa beribadah, ini merupakan sarana Tuhan ingin membentuk kita, menyucikan kita, supaya hari demi hari kehidupan saya dan saudara semakin berkenan di hati Tuhan. Mari setelah kita beberapa saat
menggunakan waktu, kita bisa memuliakan Tuhan. Saat yang berbaik kita akan kembali bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Tetapi saya tidak lupa bersama dengan istri menyapa seluruh sidang jemaat, baik yang ada di rumah Tuhan maupun sidang jemaat yang mungkin melihat atau mengikuti ibadah ini lewat media sosial yang sangat-sangat sederhana. Saya menyapa kita semua dengan ucapan selamat malam. Selamat malam. Puji Tuhan, Bapak Ibu, selamat berbahagia dalam kita menerima sabda firman Tuhan. Kita berada dalam Injil Markus, pelajaran yang sangat luar biasa, di mana Injil Markus ini menempatkan Yesus sebagai seorang hamba. Saya ingatkan kembali, seorang hamba yang terpenting cara kerjanya, dedikasi kerjanya harus kelihatan nyata. Dan itu yang diminta Tuhan bagi kehidupan kita. Gereja Tuhan tidak boleh menjadi gereja yang malas, tetapi gereja harus mau bekerja, melayani pekerjaan Tuhan. Malam ini kita akan lanjutkan firman Tuhan. Setelah kemarin dalam kebaktian minggu yang lalu kita sudah sampai pada pasal yang kelima. Malam ini kita akan lanjutkan firman Allah ini. Kita akan lanjutkan yaitu pasal yang ke-6. Ya. Markus pasal yang ke-6. Saya mengingatkan bahwa Injil Markus pasal yang ke-6 ini nanti kita akan belajar untuk melihat, untuk memahami, supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Kita akan melihat Injil Markus pasal yang ke-6. Kita akan melihat bagian pertama, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul atau perikop yaitu Yesus ditolak di Nazaret. Tapi malam ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam ayat 1 sampai dengan ayat 6 ini. Ditolak oleh Tuhan itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Ya. Ditolak oleh Tuhan itu sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan. Mari kita akan lihat firman Allah ini. Semoga Tuhan menolong kita. Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk mengerti, untuk percaya kepada firman Tuhan. Silakan baca terlebih dahulu ayat yang pertama mulai. Yesus ditolak di Nazaret. Ya, judulnya adalah Yesus ditolak di Nazaret. Kita semua tahu Nazaret adalah kota asal Tuhan Yesus, dan kota ini terletak di Galilea. Ya. Yesus ditolak di Nazaret. Ya. Artinya apa? Dia ditolak oleh mayoritas orang-orang di Nazaret. Ya. Yesus ditolak oleh mayoritas manusia yang ada di Nazaret. Nanti kita akan lihat apa yang menyebabkan Yesus ini ditolak. Tetapi saya renungkan kata ditolak ini. Kita harus sadar, kita harus mengerti bahwa kata ditolak ini secara daging merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan. Ya, mungkin ya, secara jasmani ada seorang pemuda atau pemudi ketika menyatakan cinta kepada lawan jenisnya dan ditolak. Itu sesuatu yang secara daging menyakitkan.
Atau mungkin secara jasmani ketika kita melamar pekerjaan di dunia sekuler ini dan ternyata kita ditolak, itu juga sesuatu yang sangat menyakitkan. Makanya kita lihat secara jasmani kata ditolak ini merupakan sesuatu yang tidak enak buat diri, sesuatu yang tidak menyenangkan buat diri, atau sesuatu yang menyakitkan. Tetapi malam ini saya mau katakan kepada sidang jemaat, walaupun ditolak oleh manusia itu menyakitkan, tapi ada yang lebih menyakitkan ketika kehidupan kita ditolak oleh Tuhan. Ingat baik-baik, sekalipun secara daging ketika ditolak oleh manusia itu sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang menyakitkan, tetapi lebih menyakitkan lagi ketika kehidupan gereja Tuhan ditolak oleh Tuhan. Nyanyian tadi kita di awal, kita bernyanyi kepada Tuhan, kita katakan, walaupun tak ada manusia yang mempedulikanku. Katakanlah semua manusia menolak kehidupan kita, tetapi sesungguhnya kalau kita diterima oleh Tuhan, itu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Amin umat Tuhan. Amin umat Tuhan. Apalah artinya semua manusia menerima kita? Apalah artinya semua manusia menghargai kita kalau pada akhirnya Tuhan menolak kita? Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Makanya Paulus mengambil satu komitmen dalam suratan Galatia. Aku menjadi hamba Tuhan bukan untuk mencari kesukaan manusia. Tujuanku melayani Tuhan bukan supaya diterima manusia, tapi bagaimana hati Tuhan disenangi. Makanya ini harus kita pahami. Ternyata ditolak oleh manusia menyakitkan, tapi ada yang lebih menyakitkan ketika nanti kita ditolak oleh Tuhan. Saya membaca dalam Alkitab ini, khususnya dalam Injil Matius, setidaknya ada 3 golongan manusia yang telah ditolak oleh Tuhan. Ya, catat baik-baik. Setidaknya saya menemukan dalam Injil Matius ada 3 golongan manusia yang nanti akan ditolak Tuhan, dan ini menyakitkan secara permanen. Yang pertama kita baca sebelum kita akan melihat lebih jauh Injil Markus ini. Siapakah kehidupan manusia yang kelak pasti ditolak oleh Tuhan? Yang pertama adalah Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat 23. Ini golongan manusia pertama. Ini golongan kehidupan gereja Tuhan yang pertama, yang kelak pasti ditolak oleh Tuhan. Siapa itu? Mari kita baca ayat 21 sampai ayat 23. Hal pengajaran yang sesat. Hal pengajaran sesat. Kita tidak bisa pungkiri, hari-hari ini begitu marak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan kehidupan gereja. Makanya gereja Tuhan, sidang jemaat harus teliti dalam mendengar firman Tuhan. Amin umat Tuhan. Apalagi di dunia maya, di YouTube, di Facebook, begitu banyak model-model pengajaran, model-model khotbah yang disampaikan oleh begitu banyak orang-orang yang menyebut diri hamba Tuhan. Tapi kita gereja Tuhan harus waspada, harus selektif. Paulus mengatakan, peganglah, teliti dalam mendengar firman Tuhan. Mari kita baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, dicatat itu dan diingat baik-baik. Ternyata untuk masuk dalam kerajaan surga, untuk diterima menjadi mempelai wanita anak domba Allah,
Tidak cukup gereja Tuhan hanya sebatas berseru, menyanyikan pujian rohani, Tuhan, Tuhan. Walaupun itu perlu. Ya. Jangan pikir berseru-seru kepada Tuhan itu tidak perlu. Tetapi itu bukan menjadi sesuatu yang menentukan nanti gereja Tuhan itu masuk dalam kerajaan sorga. Kurang lebih setengah jam kita bernyanyi, kita berseru, menyerukan nama Tuhan. Tapi itu bukan menjadi suatu jaminan kehidupan kita diterima oleh Tuhan. Lanjutkan baca. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, ternyata untuk masuk dalam kerajaan sorga, Alkitab jelas menulis, siapa itu? Orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Artinya apa? Orang yang melakukan firman. Ya. Siapa yang akan masuk dalam kerajaan sorga dan menerima kehidupan yang kekal, menjadi mempelai wanita anak domba Allah, itulah kehidupan yang melakukan firman Allah. Amin nama Tuhan. Amin nama Tuhan. Jadi tidak ada gunanya kita terus mendengar firman, belajar firman, mengerti firman, kalau toh mentok di sini. Saya sudah katakan berulang-ulang, sehebat apapun teori yang dipahami oleh manusia tentang firman Tuhan, kalau hanya berhenti di situ, itu tidak akan pernah membawa kepada keselamatan yang abadi. Sebab ayat ini mengatakan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, yang akan menjadi mempelai wanita anak domba Allah, mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apa itu? Firman. Makanya hari-hari ini penting Bapak Ibu, selain kita terus belajar firman Tuhan, berupaya mengerti firman Allah, lebih jauh lagi kita harus berjuang untuk melakukan firman Tuhan. Amin Tuhan. Alkitab katakan melakukan firman itu tidak berat. Itu ditulis dalam suratan Yohanes. Melakukan firman Allah itu tidak berat. Kenapa banyak orang Kristen mengatakan berat? Karena memang tidak mau. Ketika kita mau saja melakukan firman Tuhan, Roh Kudus akan menolong kehidupan kita sehingga semua menjadi mudah dan semua menjadi ringan. Lanjutkan ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Ya, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, berkhotbah, ya, menyampaikan firman Tuhan, itu bernubuat. Itu juga bukan jaminan seseorang itu masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan. Jangan pikir kalau seseorang sudah berkhotbah, bernubuat, ya, dipanggil ke sana kemari, populer, jaminan itu ke surga, tidak. Ayat ini mengatakan, bukankah kami sudah bernubuat demi nama-Mu? Apa gunanya kita bernubuat? Apa gunanya saya berkhotbah? Apa gunanya pendeta menyampaikan ini dan itu kalau toh dirinya sendiri tidak mengerjakan? Ya. Makanya seorang hamba Tuhan ketika mau menyampaikan firman Tuhan, pastikan apa yang disampaikan itu sudah dilakukan. Lanjutkan baca. Dan mengusir setan demi nama-Mu. Mengusir setan demi nama-Mu, menginjil kemana-mana, mengadakan mujizat. Terus
dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu. Ya, Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal aku kamu." tidak mengenal kamu. Ini jelas penolakan dari Tuhan. Ya. Dikatakan aku tidak mengenal kamu. Jangan pikir umat Tuhan kalau kita sudah berseru-seru, kita sudah berkhotbah ke sana kemari, dan kita merasa bangga kalau disuruh khotbah di sana di sini. Ya. Ingat baik-baik, itu bukan jaminan. Sebab ayat ini lihat, bukankah aku sudah bernubuat demi nama-Mu? Bukankah aku sudah mengusir setan demi nama-Mu? Bukankah aku sudah banyak mengadakan mujizat demi nama-Mu? Tapi ayat ini mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Ini Allah sendiri menolak. Ya. Dan tentu ini sesuatu yang sangat menyakitkan. Coba kita pikir kita sudah melayani Tuhan, kita pikir sudah jadi imam, kita pikir sudah jadi hamba Tuhan, sudah full time dan seterusnya. Ternyata pada akhirnya Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu, alias ditolak. Ini sesuatu yang paling menyakitkan. Padahal secara manusia mungkin banyak manusia menghargai, banyak manusia menghormati, banyak manusia senang. Tapi lihat, Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Terus, Enyahlah daripadaku, enyahlah daripadaku. Terus, kamu sekalian pembuat kejahatan. kamu sekalian pembuat kejahatan. Padahal kalau kita lihat sekilas, kan gak ada kejahatan yang mereka lakukan. Coba kalau kita melihat seorang pendeta berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, bernubuat, ada seorang penginjil berdoa, tumpah tangan, yang sakit sembuh, yang kerasukan terlepas, di mana jalan? Malah kita katakan rohani, luar biasa dipakai Tuhan. Tapi kenapa Tuhan bilang pembuat kejahatan? Masalahnya di ayat yang ke-21 tadi, dia sendiri tidak menghidupi firman Allah. Dia sendiri tidak melakukan firman Allah. Jadi ini kelompok yang pertama yang akan ditolak oleh Tuhan. Dan ini sesuatu yang menyakitkan. Siapa itu? Pembuat kejahatan. Siapa pembuat kejahatan? Kehidupan yang hanya bisa berseru Tuhan, kehidupan yang hanya bisa berkhotbah, kehidupan yang hanya bisa memainkan musik, kehidupan yang hanya bisa memimpin pujian, tapi dia sendiri tidak pernah melakukan apa yang Tuhan mau. Ini pembuat kejahatan. Ini kelompok pertama yang akan ditolak Tuhan kelak. Dan ini menyakitkan. Sekarang kita lihat kelompok kedua. Kita membaca itu dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 11 sampai ayat 13. Ini kelompok yang kedua yang pasti ditolak oleh Tuhan. Siapa itu? Mari, Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 11 atau mulai ayat 10 sampai dengan ayat 13. Silakan dibaca. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya, ini kita akan melihat dalam ayat 1 sampai ayat 13. Gadis-gadis yang bijaksana
dan gadis-gadis yang bodoh. Kita tahu dalam cerita ini 5 gadis yang bijaksana masuk dalam pesta malam perjamuan kawin anak domba Allah. Sementara yang 5, yaitu yang bodoh, ditolak. Semoga saya dan saudara masuk dalam bilangan atau golongan 5 anak darah yang bijaksana ini. Amin umat Tuhan. Amin umat Tuhan. Makanya kalau kita ingin masuk dalam bilangan 5 anak darah yang bijaksana, teladan mereka. Sekarang kita baca ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membeli, Ya, ini 5 anak darah yang bodoh. Ya, ketika mempelai pria itu datang, mereka baru sibuk. Ya, mereka baru sibuk. Hari umat Tuhan, saat inilah saat kita mau menyibukkan diri pekerjaan Tuhan. Jangan nanti ketika Yesus sudah datang baru kita mau bertobat, kita mau melayani, tidak ada guna-gunanya itu. Semua sudah terlambat. Lanjutkan baca. datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Ya. Lalu pintu ditutup. Dalam kitab Wahyu mengatakan kalau Tuhan sudah menutup pintu, gak ada seorang pun yang bisa membuka. Dan sebaliknya, kalau Tuhan sudah membuka, gak ada seorang pun yang bisa menutup. Ayat ini mengatakan pintu ditutup, kesempatan berakhir. Kita harus percaya itu, bahwa kesempatan tidak selamanya Tuhan berikan. Semua ada limitnya atau batas waktunya. Amin umat Tuhan. Makanya mari gunakan kesempatan ini. Nyanyian kita yang paling terkenal, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Kita tidak tahu berapa lama kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Gak ada orang yang tahu, siapapun itu. Tapi mari, kalau sampai hari ini kita hidup, ini kesempatan. Ketika pintu belum tertutup, ini kesempatan. Gunakan waktu dan kesempatan itu dengan bijak. Mari kita lanjut terus. Pintu ditutup. Terus. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Lihat itu, kalau pintu sudah ditutup. Sekarang datang 5 anak darah yang bodoh. Dia ketok-ketok pintu. Dia berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Saya yakin seruan yang luar biasa kencang. Ya. Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Apa jawab dari Tuhan? Ayat 12. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ini ditolak ini. Coba kita renungkan baik. Ini sesuatu yang menyakitkan. Mereka juga punya kerinduan masuk jadi mempelai, masuk dalam pesta perjamuan malam anak domba Allah. Tetapi lihat, pada akhirnya kehidupan ini ditolak. Kenapa ditolak? Kalau kita melihat dalam ayat-ayat sebelumnya, 5 anak darah ini bodoh. Kenapa bodoh? Karena mereka tidak memiliki persiapan yang maksimal. Sehingga apa? Mereka terlambat. Sementara 5 anak darah yang bijaksana, mereka
memiliki persiapan dan bisa mengantisipasi keadaan yang begitu luar biasa. Selain mereka membawa pelita, dia juga membawa minyak persediaan. Sementara 5 anak darah yang bodoh, mereka hanya membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak persediaan. Sehingga apa? Terlambat. Makanya saya katakan berulang kali, Bapak Ibu, jangan biasakan sidang Jumat itu ibadah datanya terlambat. Jangan. Kenapa? Ya, bahaya itu. Karena terlambat ini lihat, dampaknya luar biasa. 5 anak darah yang bodoh karena terlambat sehingga ditolak. Ya, karena terlambat sehingga ditolak. Itu golongan yang kedua yang akan dan pasti ditolak oleh Tuhan, yaitu kehidupan gereja Tuhan yang bodoh, yang tidak bisa menggunakan kesempatan dengan baik, yang suka terlambat, yang tidak punya persiapan yang maksimal. Itu pasti ditolak. Yang terakhir, Matius yang sama, pasal 25 ayat 41. Siapa golongan yang ketiga yang nanti akan ditolak Tuhan? Coba Matius pasal yang ke-25 ayat 41 mulai. Penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir. Kita harus percaya bahwa suatu saat nanti semua manusia akan dihadapkan dengan penghakiman. Amin, umat Tuhan. Amin. Jangan pikir apa yang kita kerjakan ini hilang begitu saja. Tidak. Semua yang kita kerjakan itu dicatat oleh Tuhan rapi. Dan nanti pada masa penghakiman semua akan dibuka. Mari kita baca ayat yang ke-41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri. Ia yang di sebelah kirinya, yaitu manusia yang dikatakan seperti kambing-kambing. Ya, sementara yang di kanan disebut seperti domba-domba. Domba-domba masuk dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan, memperoleh kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Sementara kita lihat ayat 41 sampai ayat 46, kelompok yang ditolak oleh Tuhan ini kehidupan yang bagaikan kambing. Apa katanya? Mari. Enyahlah dari hadapanku. Enyahlah dari hadapanku. Ditolak ini. Kenapa orang ini ditolak? Terbaca. Hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat. Ngerinya di situ. Orang kalau ditolak Tuhan arahnya ke neraka. Orang kalau ditolak Tuhan larinya ke lautan api. Makanya di awal saya katakan ditolak manusia menyakitkan, tapi jauh lebih menyakitkan ketika ditolak oleh Tuhan. Kalau ditolak oleh manusia, belum tentu kita akan neraka. Tapi kalau ditolak Tuhan pasti ke neraka. Lihat aja ini, orang ditolak oleh Tuhan langsung dilemparkan ke neraka. Kenapa mereka ditolak? Coba baca. Bab 3 Ketika aku orang asing, ayat 43, 42 dulu. sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ya. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum.
ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat. Nah, ini yang menyebabkan mereka ditolak. Yesus katakan, ketika aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Ketika aku sakit, kamu tidak melawat aku. Ketika aku tidak berpakaian, kamu tidak memberi aku pakaian, dan seterusnya. Itu yang membuat kelompok yang ketika ditolak, yaitu apa? Hidup tanpa belas kasihan. Hidup tanpa belas kasihan. Jadi siapapun saudara dan saya, kelak pasti akan ditolak oleh Tuhan ketika mau masuk dalam kerajaan surga. Kalau di tengah-tengah dunia ini kita hidup tanpa belas kasihan. Ya. Kita hidup tanpa belas kasihan. Ya. Dinarasikan di sini, melihat teman kita lapar, kita tidak mau kasih makan. Ketika melihat teman kita mungkin tidak bisa beli sabun, kita tidak mau kasih sabun. Dan seterusnya, ketika mungkin melihat teman kita terlantar, tidak ada tumpangan, kita tidak mau kasih tumpangan dengan alasan ini, alasan itu, segala macam. Ini tidak punya belas kasihan. Sehingga orang ini dikatakan, "Enyahlah daripadaku." Lalu dijawab oleh orang-orang ini, apa jawabnya? Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar?" Ya, kapan Tuhan saya lihat engkau lapar? Terus, Atau haus, kapan saya lihat engkau haus? Terus, atau sebagai orang asing, lanjut. atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Ya, Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga." perhatikan itu. Jadi ketika kita berbelas kasihan kepada salah satu manusia mungkin kita anggap hina itu, sadar tak kemampuan kita sedang melakukan untuk Tuhan. Ini dikatakan. Apalagi kalau kita melakukan kepada murid-muridnya Tuhan, kepada hamba Tuhan yang mungkin kita anggap sederhana, hina, itu melakukan untuk Tuhan. Jadi lihat ini, kelompok yang ketiga yang pasti ditolak oleh Tuhan adalah manusia yang tidak memiliki belas kasihan. Makanya malam hari ini saya ingatkan kepada sidang jemaat, dimulai dari saya bersama istri, kita harus berpakaian, kata Paulus, kenakanlah belas kasihan. Jangan kita melihat teman kita susah, membutuhkan pertolongan kita, dan kita tahu itu, malah kita tidak mau tahu atau pura-pura enggak tahu. Nah, ini jahat. Seperti apa yang dikerjakan oleh imam-imam dan orang Lewi yang melihat kehidupan yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Mereka tahu apa yang harusnya dikerjakan sebagai seorang imam, sebagai seorang Lewi. Ketika melihat orang yang dalam keadaan tergeletak, sekarat, setengah mati, harusnya mereka tolong. Tapi Alkitab mereka malah pura-pura enggak tahu. Ini orang-orang yang tidak punya belas kasihan. Dan orang-orang semacam ini pasti ditolak. Ayat 6. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Siksaan yang kekal. Jadi neraka itu sifatnya kekal. Ya. Umat Tuhan, neraka itu sifatnya kekal. Jangan kita berpikir neraka itu seperti penjara di dunia.
Kalau penjara di dunia itu tidak kekal. Seseorang divonis 20 tahun, begitu selesai masa hukuman dia bebas. Tetapi di neraka tidak begitu. Neraka itu apa Tuhan? Kekal. Beda dengan penjara di dunia. Penjara di dunia ada gerasi, ada macam-macam. Tapi neraka itu kekal. Makanya jangan sampai kehidupan kita ditolak oleh Tuhan. Sebab kalau ditolak Tuhan pasti ke neraka. Dan ini menyakitkan. Sedikitnya saya menunjukkan 3 kelompok kehidupan manusia yang akan ditolak oleh Tuhan dalam Injil Matius ini. Yang pertama yaitu pembuat kejahatan. Manusia yang hanya bisa berseru mengatakan Tuhan, 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 tapi dia sendiri tidak melakukan firman Tuhan. Yang kedua, manusia gereja Tuhan yang bodoh, yang tidak punya persiapan yang baik, yang suka terlambat, ini pun akan ditolak oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kehidupan gereja Tuhan yang tidak berbelas kasihan. 3 kelompok ini pasti ditolak oleh Tuhan dan akan mengalami sesuatu yang menyakitkan secara permanen. Oleh sebab itu malam ini saya ingatkan, tadi kita membaca dalam Injil Markus, Yesus ditolak orang-orang Nazaret. Sakit ya, tapi saya katakan malam hari ini kita tidak perlu kecewa berlebih-lebihan ketika mungkin kehidupan kita tidak diterima oleh manusia. Ingat baik-baik, gereja Tuhan jangan kecewa berlebihan, jangan sakit berlebihan ketika mungkin kehidupan kita tidak diterima oleh manusia atau ditolak oleh manusia. Jauh lebih penting gereja harus berjuang supaya kehidupan kita diterima oleh Tuhan. Saya sudah katakan berulang-ulang, kalau kita ditolak oleh manusia, kita bisa lari kepada Tuhan. Tapi kalau kita sudah ditolak oleh Tuhan, mau kemana? Dalam kitab Mazmur mengatakan, walaupun ayah dan ibuku meninggalkan aku. Itu artinya apa? Walaupun manusia semuanya menolak kita, sampai orang tua kita sekalipun. Tapi ada kebahagiaan kalau Tuhan menerima kita. Amin sama Tuhan. Berat itu, ya memang berat. Coba lihat itu. Mazmur pasal yang ke-27. Mazmur pasal 27. Ayat yang ke-10. Aman dalam perlindungan Allah. Ya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Lihat itu, manusia bisa meninggalkan kita, umat Tuhan. Manusia bisa menolak kita. Walaupun mungkin kita anggap itu orang tua kita, orang yang mungkin kita anggap kita segani, orang yang mungkin kita anggap bisa jadi contoh, bisa jadi teladan. Manusia bisa mengecewakan. Manusia bisa meninggalkan kita. Ulang sekali lagi ini. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Ya, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Ya memang sakit kan? Coba umat Tuhan, kalau orang tua kita menolak kita, kalau saudara kita menolak kita, ini sakit gak? Sakit. Sakit. Ya. Tetapi kan baik-baik. Jangan kita sakit berlebihan, terus kita dendam. Tidak perlu. Kalau kita kecewa, kok begini Tuhan? Setelah saya jadi hamba Tuhan, setelah jadi imam, kok malah semua menjauhi saya? Ya. Lihat ini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, ada penghiburan lebih dari itu. Apa itu?
Namun Tuhan menyambut aku. Namun Allah menyambut aku. Kalau kita disuruh pilih, mana kita pilih? Disambut manusia, tapi ditolak Tuhan. Ditolak manusia, disambut Tuhan. Kita bingung sebenarnya. Maunya kita kan disambut manusia, disambut Tuhan, kan begitu? Betul Pak Tuhan? Itu kan maunya kita begitu kan? Coba kalau suruh pilih kita, ditolak manusia, disambut Tuhan. Disambut manusia, ditolak Tuhan. Kita gak mau pilih. Tapi kalau disuruh pilih maunya, ya diterima manusia, diterima Tuhan. Ini kan dikatakan oleh pemazmur, sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku atau meninggalkan aku, Tuhan menyambut. Artinya apa, Tuhan? Jangan kecewa ketika manusia menolak kita. Walaupun sakit. Walaupun tidak enak keluarga ini. Kecewalah, sakit hatilah ketika kita ditolak oleh Tuhan. Ini yang paling mengerikan. Terkadang kita lain. Banyak manusia hanya berusaha bagaimana supaya disenangi oleh manusia. Ya, berusaha supaya manusia itu menerima kita dengan cara-cara kita. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana pada akhirnya nanti. Sehingga tidak jarang manusia itu hanya berpikir bagaimana supaya seseorang senang sama kita. Kita lakukan apa saja walaupun itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, walaupun itu menyakiti hati Tuhan. Ini yang seringkali kita tidak waspada. Makanya saya senang membaca tulisan Paulus dalam surat Galatia itu. Dikatakan kalau aku hanya mencari kesukaan manusia, aku bukan hamba Allah. Aku bukan hamba Yesus. Hamba Yesus apa? Mencari bagaimana Tuhan disenangkan. Walaupun dalam tanda kutip manusia mungkin tidak senang. Walaupun dalam tanda kutip manusia menolak. Kembali dalam cerita Musa. Sekarang kita akan melihat firman Allah. Baca ulang berikutnya. Yesus ditolak di Nazaret. Yesus ditolak di Nazaret. Ini menyakitkan saudara. Kalau kita akan lihat apa yang menyebabkan Yesus ditolak di tempat asalnya. Sementara nanti kalau kita baca dalam ayat 1 sampai dengan ayat 6 ini, di Nazaret mereka juga mengakui bahwa Yesus ini pribadi yang berhikmat, yang melihat mujizat yang diadakan. Tapi kenapa mereka menolak? Mari kita baca dulu ayat 1 dimulai. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Ya, Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya sopannya ini? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? ya, Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh nah tangan? lihat pengakuan orang-orang Nazaret. Secara mulut mereka mengakui. Dari mana Yesus ini begitu luar biasa hikmatnya, begitu luar biasa cerdasnya. Dia melihat mujizat-mujizat yang diadakan, yang mereka dengar. Dari mana? Tapi kita lihat ini dalam cerita ini, kok bisa orang-orang Nazaret, orang-orang sekampung, orang-orang sekota di mana Yesus berasal itu menolak? Lanjutkan. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Kita menemukan jawaban. Kenapa Yesus ditolak di kampungnya, atau di kota asalnya, atau di Nazaret? Sementara secara kasat mata orang-orang Nazaret juga melihat
mujizat yang Yesus adakan. Tapi kenapa mereka menolak? Kenapa mereka tidak menerima Yesus? Ternyata ayat 3 dijawab, karena orang Nazaret hanya mengenal Yesus sebatas anak Yusuf dan Maria yang berprofesi sebagai tukang kayu. Ini yang menyebabkan orang-orang Nazaret, orang-orang yang sekota dari mana Yesus berasal, karena mereka hanya mengenal Yesus sebatas Yesus itu anak Maria, anak Yusuf tukang kayu. Kata lain, mereka tidak mengenal Yesus yang adalah anak Allah, Mesias. Ini yang menyebabkan mereka itu menolak Yesus. Dikatakan di sini dalam ayat 3, bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita? Itu yang menyebabkan itu orang-orang Nazaret itu menolak Yesus, karena mereka hanya mengenal Yesus sebatas manusia biasa, mengenal Yesus sebatas anak Maria dan Yusuf sebagai tukang kayu. Mereka tidak mengenal Yesus yang adalah Mesias, anak Allah. Itu yang membuat mereka menolak. Makanya kekesalan kita umat Tuhan kalau hanya mengenal Yesus sekilas, kalau kita mengenal firman Tuhan itu hanya sekilas, percayalah, kita akan di gereja Tuhan yang gampang kecewa, yang gampang gugur, yang gampang tawar hati, bahkan juga gampang menolak Tuhan. Makanya kita mengenal firman Tuhan ini gak boleh hanya sekedar kita terus belajar, terus memahami, ya, terus mengerti. Makanya Allah bertumbuh. Ya. Lihat ini, Yesus dikenal mereka hanya sebatas anak tukang kayu, sementara Yesus itu adalah anak Allah. Amin, umat Tuhan. Coba cek dulu ayatnya. Markus pasal pertama, ayat pertama. Yesus itu anak Allah. Tapi mereka tidak mengenal Yesus itu anak Allah. Injil Markus pasal pertama, ayat yang pertama. Apa katanya? Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Apa itu? Anak Allah. Anak Allah. Yesus itu anak Allah. Yesus itu juru selamat. Amin, umat Tuhan. Jadi kalau ada gereja, ada pendeta mengatakan Yesus itu bukan Tuhan dan Yesus itu bukan juru selamat, jangan dengar khotbah. Itu jelas penyesalan. Baik-baik. Kalau ada pendeta yang mengajarkan Yesus bukan Tuhan, apalagi kata Yesus tidak setara dengan Allah, jangan dengar khotbahnya. Kalau ada mengatakan Yesus bukan juru selamat, jangan dengar khotbahnya itu, walaupun terkenal dia. Itu penyesalan. Karena di YouTube sekarang marah itu, mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, dia bukan juru selamat, dia agak setara dengan Allah. Dan membaca di grup DKI 2 itu ramai soal itu. Cuma harus hati-hati. Karena belum kita dengar langsung kita share. Kadang-kadang kita ini kan belum kita dengar kan langsung kita share.
dengar guru, perhatikan guru. Itu bahaya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Dia anak Allah. Sementara orang-orang Nazaret tidak mengenal Yesus sebagai anak Allah. Orang-orang Nazaret mengenal Yesus hanya sebatas anak Maria, anak Yusuf, tukang kayu. Makanya mereka menolak. Sehingga mereka berkata, dari mana dia memiliki hikmat yang sedemikian? Dari mana dia bisa kerjakan mujizat yang sedemikian? Makanya malam hari ini umat Tuhan, saya ingatkan kepada kita, kalau pengenalan kita sebagai gereja Tuhan tidak bertumbuh dengan baik, ya, kita mengenal firman Allah itu umat Tuhan, kalau cuma sebatas begitu saja, kita tidak makin mengerti, tidak makin memahami, ya, kita pun bisa kecewa. Makanya Rasul Petrus mengatakan gereja harus melalui pertumbuhan demi pertumbuhan tentang pengenalan terhadap Tuhan. Coba saya surat 2 Petrus pasal yang ke-3. Ya, gereja harus mengalami pertumbuhan dalam pengenalan terhadap Tuhan. Surat 2 Petrus pasal yang ke-3. Ya, suratan 1 dan 2 Petrus dalam pola pengajaran tabernakel berada dalam tudung tabernakel yang terbuat dari kulit kambing, berbicara tentang kesucian. Mari kita baca 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-18 atau ayat yang ke-17 mulai. Penutup. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, Ya, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah. Hari-hari ini saya mengatakan kepada umat Tuhan, jadilah orang yang waspada, berjaga. Ya, terus Supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang. ya, jangan kamu terseret. Ada banyak sekarang penyesatan. Ya. Hati-hati. Terus Yang tak mengenal hukum. yang tidak mengenal hukum, ya, yang tidak mengerti firman Allah. Lanjut. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Nah, jangan hilang peganganmu terhadap firman Tuhan. Ini tolak ukur kebenaran. Amin, nama Tuhan. Jangan lepaskan ini. Ya. Saya kadang-kadang sedih juga akhir zaman ini. Sudah jarang orang bisa ke gereja bawa Alkitab. Bahkan tidak sedikit pendeta sekarang khotbah gak pernah bawa Alkitab lagi. Hanya mengandalkan apa? Smartphone. Saya gak menghakimi itu. Tapi mari kita belajar. Ini firman Tuhan. Pegang ini. Ini buku yang tidak perlu diragukan kebenaran. Pegang apa yang ada padamu. Terus Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. bertumbuh. Ayo gereja Tuhan bertumbuh. Apa yang bertumbuh terus? Dan dalam pengenalan akan Tuhan. Pengenalan. Jangan badan kita aja makin tumbuh, makin subur. Ya kan? Coba kita renungkan. Jangan cuma fisik kita makin tumbuh, makin subur. Dulu langsing, sekarang langsung. Iya kan? Tapi rohani kita nggak bertumbuh. Pengenalan kita nggak berjalan.
kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus. Nah, Juru Selamat. Yesus itu Juru Selamat, teman-teman. Amin. Kalau ada pendeta mengatakan Yesus bukan Juru Selamat, jangan dengar tembang itu. Karena hari-hari sedang viral itu. Pendeta terkenal, banyak dikagumi. Kalau jemaat ini ada yang mengagumi dia, sampai di-share. Tapi katakan Yesus bukan Juru Selamat. Nanti kalian periksa sendiri-sendiri lagi Facebook kalian. Dan kalian cek di YouTube-nya. Hati-hati. Terkenal dia, banyak pengikutnya. Tapi bisa menyesatkan kalau kita nggak hati-hati. Alkitab katakan Yesus itu Juru Selamat. Banyak pengenalan gereja hari demi hari harus makin bertumbuh. Jangan seperti orang Nazaret hanya mengenal Yesus sebatas dia anak Maria, dia anak Yusuf, anak tukang kayu. Yang saudara-saudara Yesus dia kenal, ada Yoses, ada Simon, ada Yakobus dan lain-lain. Makanya malam ini saya ingatkan kepada kita gereja Tuhan, jika pengenalan kita terhadap Tuhan tidak makin bertumbuh, cepat atau lambat, kita pun bisa kecewa dan menolak Tuhan. Kita pun bisa kecewa dan menolak Tuhan. Kita ingat kisah daripada Yohanes Pembaptis. Kita kenal Yohanes Pembaptis, kenal sama Tuhan. Saudara kenal Yohanes Pembaptis? Alkitab katakan dia hamba Tuhan terbesar. Ya. Dia seorang nabi terbesar. Jemaatnya banyak-banyak. Katakan semua orang Yudea, Yerusalem datang minta dibaptis. Jemaatnya banyak sekali. Dia rendah hati. Bayangkan, saya rendah hatinya. Walaupun jemaahnya banyak orang berbondong-bondong minta dibaptis. Dia akan ingat itu anak domba Allah, Yesus, penghapus dosa. Dia tidak akan lihat saya, tidak. Selalu diarahkan jemaat kepada pribadi Yesus. Tapi lihat ketika Yohanes Pembaptis di penjara karena menyatakan kebenaran, hampir-hampir dia kecewa, hampir-hampir dia tidak percaya Yesus itu anak. Coba dibaca. Matius pasal yang ke-11. Jika pengenalanmu terhadap Tuhan tidak makin bertumbuh, cepat atau lambat kita bisa kecewa, kita bisa menolak Tuhan. Matius pasal 11 ayat 1 dimulai. Ayat 2. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Tadi saya katakan Yohanes Pembaptis nabi terbesar. Nabi terbesar. Jemaatnya banyak. Sekali dikatakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Semua berbondong-bondong datang kepada Guru minta dibaptis. Hebat itu ya. Pernah baca ayatnya begitu? Sudah pernah baca ayatnya? Begitu Yohanes berkhotbah, bertobatlah, semua orang Yudea datang. Itu dalam Injil Markus pasal pertama, ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di Sungai Yordan. Begitu luar biasa. Sekali dia katakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, luruskanlah jalan baginya, dan seterusnya. Mereka berbondong-bondong. Ya. Beda sekarang, mana ada pendeta sekali khotbah datang 10 batang? Tidak ada. Coba, udah pakai YouTube, pakai Facebook, pakai Twitter, pakai apa-apa saja, semua siar langsung. Nggak ada seperti orang seperti ini kan? Nggak ada.
sederhana dia. Apa dikatakan? Pakaiannya terbuat dari apa? Dari apa yanti? Dari linen halus. Dari apa? Hah? Jangan tanya saya, tanya. Apa makanya seperti itu? Jubah dari apa? Bulu unta. Makanannya apa? Madu hutan. Madu dan belalang. Madu manis, belalang sayuran pahit. Bisa makan apa adanya. Coba pendeta zaman sekarang. Kalau jemaat di Pulau Batam, mana apa adanya. Ngomong kosong. Kecuali dia kena diabetes kan? Baru terpaksa makan ubi. Kalau sehat dia, jemaat di Pulau Batam nggak mau dimakan. Hari ini makan di mana kita? Sudah benar itu Pak. Tapi Yohanes melihat, walaupun sedemikian luar biasa dipakai Tuhan, dia tahu benar. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bagian aku itu pendeta Iman dengan khotbahku. Kalau bukan aku yang khotbah, kau dengar. Bukan begitu. Redah. Mari kita coba. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan. Nah, di penjara sekarang Yohanes ini kan. Di dalam penjara. Kenapa dia di penjara? Karena menyatakan kebenaran. Ketika peristiwa Herodes yang mengambil istri daripada Filipus menyatakan kebenaran. Tidak halal engkau mengambil istri saudara. Berani dia menyatakan di penjara. Dan memang kadang-kadang begitu Pak Tuhan. Kalau kita berani menyatakan kebenaran, seringkali kita harus mengalami terintimidasi. Bagikan di penjara. Makanya tidak jarang orang berani menyatakan kebenaran. Daripada saya susah, daripada saya di penjara, kompromi. Lihat aja, Yohanes di penjara terus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan Nah, orang lain? ayat ini menunjukkan Yohanes Pembaptis mulai ragu.